satu-satunya yang berkumpul hari ini di tengah lautan di Vietnam yang datang khusus buat setiap kita malam siang hari ini ya teman-teman. Saya mau berterima kasih buat Pak Roni. Sebenarnya kebaktian hari ini terjadi karena Pak Roni ini teman kita yang dahulu dia di Kementerian Perdagangan ya, sekarang sudah dipindahkan, posisinya udah naik, dia di Kementerian Pangan. Iya, jadi dia dan dia yang bilang, kita udah undang lama, terus dia bilang nih, ada kebaktian Paskah nggak? Saya bilang, wah sibuk ya, nggak ada. Dia bilang, masa ada Paskah? Paskah itu yang paling penting daripada orang Kristen. Wah, iya ya. Masa kita nggak ada? Hari ini kita adain, kita book satu ruangan, isinya cuma buat 25 orang. Dan kita pikir, siapa sih yang mau merayakan Paskah gitu ya, pasti pada mau winjammer gitu kan. Nah, waktu kita udah book roomnya teman-teman, terus kita dikasih ini untuk rehearsal sebenarnya, untuk sos besok lusa. Jadi hari ini sebenarnya untuk latihan sos, cuma karena itu saya bilang, udahlah daripada kita ke ruangan kecil, pakai aja inilah. Gak taunya hari ini luar biasa ya. Wow, terima kasih Pak, sudah menemui kami. Kita juga mau berterima kasih sama Tuhan. Saya merenungkan betapa hari Jumat Agung adalah hari yang terpenting dalam untuk umat Kristen, karena hari inilah dia mati buat dosa-dosa kita. Dan kita mau rayakan, kita bangkit berdiri, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yes. Mari kita rayakan kematian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih setiap anugerah-Mu. Sekaranglah tiba. Wonder langsung loh. Dari WL. Mana? Iya. Keselamatan dan kuasa daripada Dia.
biasa teman-teman. Luar biasa. Itulah nyanyian orang-orang pemenang dan saya melihat semuanya melompatnya teman-teman. Haleluya. Luar biasa. Bayangkan ya teman-teman. Enggak Mata terbayang. Tuhan sedang mencari siapa yang menjadi penyembahmu hari Tuhan. Mungkin di laut ini gak ada yang menyembah Tuhan itu karena memang gak ada orang. Tapi tiba-tiba ada satu kapal dari seluruh Indonesia datang di laut Kepang. Wow, terjadi special favor hari ini. Saya nggak tahu teman-teman mengalami masalah apa. Uang pasti nggak ada masalah ya. Cuma kadang-kadang justru caranya supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Di situ Tuhan bilang satu yang pertama adalah come back to the place of worship. Kata Tuhan, aku udah mati hari ini. Tahun yang lalu aku mati buat kita semua untuk diselamatkan. Firman Tuhan berkata, di dalam hati setiap orang percaya akan mengalir aliran-aliran seperti aliran. Saya tahu sama Tuhan. Ini semua yang melayani hari ini udah kenal Tuhan dari tahun 90-an ya kita semua ya. Dan kita kadang-kadang suka lupa dan kok zaman dulu kita suka bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa menangis di hadirat Tuhan. Kok sekarang kok kayaknya susah untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan ya. Nah, hari ini saya mau ajak setiap kita untuk coba pejamkan mata kita. Kita pikir sebelum kita masuk KFC, siapa kita? Sebelum kita sesukses ini, siapa kita? Bukankah kita yang dulu suka berdoa, kita rajin minta tolong ke Tuhan? Hari ini yuk kita balik, kita ingat. Jangan ingat sekarang kita udah kaya, kita udah gak punya kebutuhan. Kita ingat lagi, wow ternyata di dalam hadirat Tuhan jauh lebih indah. Uang gak akan pernah bisa gantikan kasih yang sempurna. Malam hari ini kita mau worship. Kita minta supaya kita bisa masuk kembali, mengalami kembali Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Bapa, kami rindu cinta yang semula memenuhi hati kami Bapa. Haleluya Tuhan. Kerinduanku datang kepadamu Bapa. Datang padamu Allah mulia, Mawar Shalom yang kami cinta.
Dan kami boleh kembali merasakan hadirat-Mu Tuhan. Aku tidak tahu apa yang teman-teman saat ini hadapi Tuhan Yesus, tapi Engkau jamah satu persatu Tuhan, agar persekutuan yang manis itu boleh kembali di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tinggikan, mari angkat wajahmu sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia yang merindu untuk kita tinggikan pagi hari ini. Bahkan seumur hidup kami, apa yang kami buat hanya untuk tinggikan nama-Mu. Amin Tuhan Yesus. Mengatasi bumi. Mari lebih sungguh lagi, angkat kedua tanganmu, pandang Tuhan Yesus yang hadir di sini. Di dalam dirimu, mengatasi langit. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir. Rambut Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu. Thank you Jesus. Oh haleluya, mengatasi bumi. Sekali lagi kita katakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, Rambut Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Yang hidup hanya untuk meninggikan Tuhan Yesus, berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau ajaib. Dan di atas semuanya, Engkau hadir di sini Tuhan. Dan kami tahu kalau Tuhan hadir di mana ada Roh Allah, di situ terjadi kemerdekaan. Kami yang datang dengan penyakit pulang membawa kesembuhan. Kami datang dengan masalah pulang membawa solusi dan jawaban. Kami datang dengan hati yang letih, lesu, berbeban, berpulang membawa mujizat, berkat, anugerah berlimpah-limpah, kata karya Salib Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan bicara sama kami. Tuhan sampaikan isi hati. Karena Kau sayang banget sama kami. Dan supaya kami merayakan kematian-Mu Jumat ini, Jumat yang begitu agung dan mulia. Kami ingin belajar apa yang sudah Tuhan kerjakan saat Tuhan mati bagi kami. Dalam nama Yesus yang siap untuk menerima mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama kita percaya, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan meriah bagi Tuhan, katakan haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, kasih salam dulu kiri kanan, bilang Tuhan sayang banget sama kamu. Jesus loves you so much. Thank you. Tuhan sayang banget sama kamu. Tuhan sayang sekali. Tuhan sayang sama kita ya.
Ya, silakan duduk semuanya. Shalom. Apa kabar? Baik, luar Juga biasa. luar biasa. Terima kasih buat Pastor Ernest dan Helen yang sudah mengundang di sini. Ini GBI AFC katanya ya. Oke, terima kasih. Ada teman-teman dari Katolik, dari GMS, dari semua denominasi. Semua kita setuju Tuhan Yesus mati buat dosa kita. Bisa lambaikan tangan. Apapun denominasimu di sorga Tuhan gak tanya. Kasih tahu ini kan di sorga Tuhan gak tanya ya. Yang Tuhan tanya, you percaya gak sama kematian anakku? Setuju katakan amin? Yang percaya Yesus mati buat dosa kita, kutuk kita, penyakit kita, bisa kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Kita punya waktu sekitar 25-30 maksimal. Sudah dengan perjamuan kudus. Mungkin multimedia bisa bantu saya. Hari ini saya kasih judul pelajaran firman Tuhan buat kita, bahwa mujizat, ada mujizat di balik badai. Siapa sungguh percaya ada mujizat di balik badai kehidupan Anda? Amin Bapak Ibu ya. Multimedia bisa bantu saya? Nah ini dia. Nah kalau Bapak Ibu pelajari, sebetulnya ada dua mujizat ya dalam tema kita di Jumat Agung ini. Mujizat yang pertama itu Yesus meredakan badai. Bapak Ibu setuju Dia sanggup meredakan badai kehidupan Anda? Badai penyakit Anda? Badai kemiskinan Anda? Badai stres depresi Anda? Itu terbukti karena Alkitab sudah catat. Setuju katakan amin? Tapi ada mujizat yang kedua, Yesus menyembuhkan orang gila di Gerasa. Anda tentu juga percaya kegilaan apapun yang sedang Anda hadapi, Dia sanggup memulihkan, Dia bahkan membalikkan keadaan menjadi berkat ajaib. Setuju katakan amin? Dua mujizat ini seringkali dipisahkan ketika dibawakan dalam khotbah. Ya salah juga. Tapi hari ini saya mau jadikan satu karena ayatnya nyambung. Lukas 8, 22 sampai 39. Nah waktu saya melihat dua mujizat ini sebagai satu kesatuan, ternyata Bapak Ibu ada 3 kebenaran. Ada berapa kebenaran? 3 kebenaran yang bisa Bapak Ibu bawa pulang kembali ke Vietnam, ke Jakarta, ke Singapura, ke Malaysia, Bandung ya. 3 kebenaran ini akan berbicara kuat dan memulihkan hidup kita dan memberkati, menyembuhkan kita. Setuju katakan amin? Number 1, kebenaran yang pertama kita langsung saja. Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Iblis tahu masa depan Anda begitu indah dan berbahaya baginya. Itu sebabnya ia selalu berusaha sangat keras untuk kasih tahu kan, kamu tahu nggak masa depanmu indah? Tanya kira-kira. Sadar nggak masa depan kamu indah? Sadar. Baca Alkitab pun tadi pagi tanya. Iblis tahu masa depan Anda begitu dahsyat. Masalahnya seringkali orang Kristen tidak sadar. Jadi waktu badai terjadi, saya sudah belajar bahwa setan tadi berusaha mencegah, menggagalkan your bright future. Bisa mengerti dengan amin? Dari mana saya tahu dan simpulkan? Next slide please. Alkitab bilang gini, perhatikan. Next. Lukas 8:22, suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Can you imagine? Untuk apa Yesus ngomong sama murid-muridnya, yuk kita nyebrang ke seberang sana. Ada tahu Dia lagi suruh murid-muridnya, diajak murid-muridnya kemana? Ke daerah orang Gadara Gerasa. Di situ ada orang gila. Jadi Yesus gak pernah sembarangan waktu Dia panggil hidup Anda. Dia gak asal-asalan tentukan tanpa masa depan Anda hanya sebagai angka-angka yang tidak ada artinya sesuai etika Anda di masing-masing daerah. No, Dia bilang saya punya rencana, saya mau ke seberang sana. Karena Dia punya rencana untuk bikin orang gila ini bebas dan sembuh. Dia punya planning untuk memberkati orang tersebut. Waktu Dia panggil saudara, Dia punya rencana untuk memberkati saudara supaya hidupmu jadi berkat, orang kenal Yesus lewat hidup Anda. Kalau dikatakan amin. That's His plan. Itu yang seringkali kita gak sadar. Lihat, ayat ini bilang ayo kita ke seberang. Dan uniknya kalau Anda baca selesai, habis Dia bebasin orang gila itu, tau gak? Dia balik lagi ke sebelah sini, saudara. Berarti that's a plan. Ada rencana khusus. Kasih tau kiri kanan, ada rencana khusus buat hidup kamu. Tuhan gak asal-asalan create kamu kayak begitu, wajahnya, hidungnya, matanya, badan.
skillnya, masa lalu yang Anda jalani, mungkin trauma yang Anda harus lewati. There is something in the future. Tuhan sedang prepare. Percaya, katakan amin. Kita lihat next slide. Alkitab bilang begini, ayat klasik. Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Can you believe it? Clap loudly, shout Jesus! Woo! Saudara perlu ganti ayat ini dengan kata-kata Anda. Katakan, sebab Tuhan tahu, ketahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai aku. Are you ready? Kenakan ayat ini buat hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Ya, kita baca 1, 2, 3. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai aku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Amin. So kasih tahu kiri kanan saudara, hari depanmu penuh harapan. Jangan stres, jangan bunuh diri, apalagi di tengah laut, ya. Ngomong-ngomong, setan baca ayat ini. Baca. Makanya dia tahu, dia waktu ribut sama Yesus 40 hari percobaan di padang gurun, dia pakai ayat. Betul Bapak Ibu? Iya. Dan Anda harus ngerti firman juga, baca tiap hari. Yesus bilang ada Yesus sudah pakai ayat lawan dia. Kalau setan pakai ayat bikin hidup Anda hancur, terpuruk, lalu Anda nggak ngerti firman Tuhan, Anda nggak bisa balas dia dengan ayat, nggak bisa menangkal dia. Kasih tahu kiri kanan, bahaya. Bahaya. Pulang dari sini baca Alkitab. Next, kita lihat. Yang kedua, kebenaran kedua dari 2 kisah mukjizat itu adalah begini. Kita baca 1, 2, 3. Allah sedang bekerja di balik layar untuk meredakan badai buatan iblis yang berusaha mencegah masa depan Anda yang mulia itu. I know, kadang-kadang badai nggak selalu buatan iblis. Kadang-kadang buatan lu sendiri. Kadang-kadang bikin aku. Ya lu repent lah, bertobat and berbalik. Setuju kan katakan? Kadang-kadang kita yang ngerjain hidup kita sendiri. Ya kan? Kadang-kadang kita yang sabotage kita punya future. Not the devil. But dalam kasus ini jelas the devil. Kenapa kita bisa tahu itu? Karena dari awal Tuhan tahu dia mau ke seberang. Dan setan tahu ada rancangan yang penuh kemuliaan buat orang gila itu. Rancangan damai sejahtera, his deliverance, kelepasan dia. Dia cegah Yesus dengan badai. And kita tahu ceritanya. Next slide please. Lukas 8:24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Lagi dalam perjalanan menuju orang gila mau dilepaskan itu, gunung-gunung kita binasa karena badai datang. Yesus tertidur, kita katakan. Yesus pun bangun, kita baca sama-sama, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi as simple as that. Banyak orang Kristen waktu menghadapi badai, ceritanya sama kayak murid-murid. Tuhan, mati gua. Kasih tau dengan, saya kenal orangnya. Kalau kamu bertobatlah. Mati gua, mati bisnis gua. Aduh, dokter bilang stadium 4. Aduh, udah pakai Utsukushi belum 4, Pak. Udah pakai Subarashi belum 4, Pak. Siapa lagi? Toyota, Corolla, kan? Semua itu bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, tapi ada titik tertentu. Anda gak bisa andalkan siapapun, apapun. Only Jesus Christ. Dan sudah mati dan bangkit buat hidupmu. Mengerti katakan amin? Bapak Ibu, dia hardik danau teduh. Dan ini bukan badai sembarangan. Ini karena setan tahu rancangan hidupmu dahsyat, dia mencegah dengan berbagai badai. Which is sometimes kita sendiri create badai yang bodoh itu. Coba kita lihat next. Anda perlu mengerti, ketika badai terjadi, bikin runyam hidup kita, si orang gila sadar gak? Saya tanya, orang gila sadar gak? No. Yesus on his way to deliver this man. Tapi dia karena dia gila,
dia telanjang bulat, dia tiap hari rusak tubuhnya, dia tersiksa, tinggal di goa-goa di pekuburan, dia bahkan even dia nggak sadar. Tapi walaupun dia nggak sadar, you know what? Jesus is still on his way to deliver him. Ini ajaibnya Tuhan, bahwa dia kerja di balik layar. Kasih tau kanan, dia kerja di balik layar. Ini mungkin gak sadar, Tuhan sedang prepare satu blessing yang dahsyat, kesembuhanmu, your miracle in the future. Tapi saya ingin Anda belajar dari ayat ini, si orang gila yang gak sadar itu pun Tuhan tetap on his way untuk bebasin dia. Mengerti katakan amin? Ya. Coba kasih tau kanan, God is on his way to bless you, to prosper you, to deliver you, to heal you. Amin. Dan ini contoh seorang Belanda, Corrie ten Boom. Papahnya mati, keluarganya banyak yang ditangkap oleh Nazi Perang Dunia Kedua karena mereka sembunyikan orang Jewish supaya nggak dibunuh. Satu kali ketahuan tempatnya toko jam jadi museum Corrie ten Boom sekarang di Belanda. Dia tahu apa artinya kamp konsentrasi Jerman. Bagaimana manusia seperti hewan diperlakukan, saudara. Tinggal kulit sama tulang, udah seperti lower than animal, lebih rendah dari hewan. Sampai akhirnya cicinya, kakaknya mati juga di kamp konsentrasi. Jerman kalah perang, beruntung dia selamat. Dia selamat, dia jadi preacher, dia jadi pengkhotbah. Dia khotbah di mana-mana, bebasin banyak orang yang gila, depresi karena ngerinya habis kamp konsentrasi. Kalau mereka nggak mati, keluar depresi. Gila, dia lepasin mereka semua. Bagaimana dia bisa mengalami hidup yang change dari victim into a victor? Siapa pengen from victim to victor? Bisa lambaikan tangan? Kasih tahu dengan giliran kamu tiba. Dia punya sebuah mindset. Tuhan sedang kerja di balik layar. Kita baca mindset dia. 1, 2, 3. Meskipun benang-benang kehidupanku begitu kusut dan berantakan, namun aku percaya di balik semua itu ada sebuah mahkota yang mulia. If you believe, life for Jesus. Kasih tepuk tangan yang mulia. Anda lihat di museum dia disimpan satu bordiran yang dia buat sendiri, satu karya yang dia buat sendiri, semacam sulaman. Kalau Anda lihat sebelah sini, itu seperti pizza berantakan, betul saudara? Spaghetti berantakan. Tapi kalau Anda balik sulaman itu, rendah itu, depannya apa saudara? Mahkota mulia. Kasih tahu mereka, that's your life. Mungkin kau pikir kau gak layak. Pak Yogi, Pak Ernest, saya susah, aduh Pak, 7 turunan kere Pak, 8 turunan kena penyakit Pak. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Dan dia kerja di balik layar, which is you gak sadar. Dia sedang bekerja, preparing you. Mengerti katakan amin? Oke, ada lagu lama katakan begini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti cobaan tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan, percaya katakanmu sedang merendah. Suatu karya aku mulia saatnya dan tiba nanti kulihat pelangi kasihnya. Baik, kedua katakan Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tak melebihi kekuatanmu. Amin. Tak melebihi kekuatanmu. Ada bait lain katakan begini, satu hal
So no worries. Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Amin. Wow. Tuhan sayang banget sama kita. Amin. Amin. Sudah masih mau lanjut poin ketiga? Kita lihat bagian terakhir. Mau? Bisa kamu bantu saya? Ada satu slide lagi. Next. Ya. Next slide please. Firman Tuhan bilang begini. Next, habis ini. Nah, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang mengasihi Dia? Bisa lambaikan tangan yang mengasihi Yesus. Kasih tahu kiri kanan. Ayat ini buat kamu berarti. Kalau you gak mengasihi Tuhan, I'm sorry, ayat ini gak buat kamu. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Setuju katakan amin? Dalam segala sesuatu artinya apa? Dalam hal yang baik maupun yang tidak baik. Tuhan sedang bekerja, even di balik layar. Bahkan orang gila itu gak sadar Tuhan lagi on his way untuk keseberang tempat dia berada untuk bebasin dia. Mengerti katakan amin? Amazing ya. Terakhir, poin ketiga. Kebenaran yang ketiga. Baca baik-baik, 2, 3. Badaimu pasti berlalu. Pemulihanmu pasti terjadi. Masa depanmu pasti penuh harapan. Hidupmu pasti menjadi saksi kebesaran Tuhan. Gantimu denganku. Setuju katakan amin? 1, 2, 3. Badaiku pasti berlalu. Pemulihanku pasti terjadi. Masa depanku pasti penuh harapan. Hidupku pasti menjadi saksi kebesaran Tuhan. Amin. Tuhan bisa buat. Mungkin kendaraannya AFC. Why not? Who knows? You don't know. Semua dipakai Tuhan untuk memperlihatkan His glory. Kemudian, everything He can use, everybody He can use, semua Dia bisa pakai. Kenapa saya berani bilang pasti? Katakan pasti. Kasih tahu dengan pasti. Kenapa berani bilang pasti, Bapak Pendeta? Kalau Bapak Ibu lihat cerita yang tadi 2 mujizat, badainya berlalu nggak? Berlalu. Kalau sudah lihat cerita berikutnya yang disambung tadi, orang gilanya sembuh nggak? Sembuh. Bukan cuma itu. Kita lihat, bukan cuma sembuh. Kasih tahu kan, bukan cuma sembuh. Kasih tahu kan. Next slide please. Alkitab bilang begini. 1, 2, 3. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas. Dia nggak cuma sembuh, guys. Kata seluruh kota di Injil lainnya dikatakan Dekapolis. Katakan Dekapolis. 10 kota, cuy. Kasih tahu kira-kira 10 kota, bos. Dia keliling kemana-mana bersaksi, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan lepaskan saya, Tuhan berkati saya. Kamu mau berkat Tuhan, pemulihan Tuhan dan mujizat Tuhan? Ikut satu pribadi, namanya siapa? Yesus. Haleluya. Amin. Ini yang dibuat, ini yang setan takut banget. Understand? Ini yang setan berusaha cegah Yesus supaya orang ini gak pulih. Karena setan tahu kalau orang ini pulih, ngeri banget. Orang ini jadi penginjil keliling, orang ini jadi pengkhotbah keliling, orang ini bersaksi lewat semua aspek hidupnya. I'm blessed, I'm delivered, I'm healed because of the love of Jesus. Itu yang Tuhan mau kalian buat. Mengerti katakan amin? Supaya hidupmu jadi saksi kebesaran Tuhan. Hei, lewat susah maupun senang, lewat duka maupun suka. Setuju katakan amin? Next please. Kenapa pasti? Saya tutup dengan ayat ini dan saya akan lihat perlihatkan kepada saudara karya pertukaran di kayu salib. Yang mau belajar katakan amin? Mau terima mujizat katakan amin? Kita lihat ayat ini yuk, 1, 2, 3. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya. Bagi berapa? Bagi sebagian? Bagi sebagian besar? Bagi semua janji Allah. Bagian kita ini
Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Amin. Bagian Tuhan bikin semua janji Allah. Yes. Bagian saudara, amin, aku terima. Beberapa waktu yang lalu, saya suka setelah ibadah. Nanti setelah ibadah saya ajak ketemu satu pribadi, pembuat mujizat. Siapa namanya? Mau ketemu Yesus? Lewat perjamuan kudus kita ketemu Yesus. Amin. Kita sembah Dia, tubuh dan darahnya penuh kuasa. Amin. Amin. Are you ready? Amin. Berapa waktu yang lalu? Pak Yogi, terima kasih. Mereka biasa DM saya. Suami saya sudah 2 tahun gak dapat kerjaan. Tolong doakan. Hari Rabu doakannya bukan dapat kerjaan, karena Minggu udah ketemu sama pembuat mujizat. Rabu laporan dia laporan begini, Pak, sekarang doakannya adalah saya bingung pilih pekerjaan apa, karena suami saya yang udah tua ini dipanggil ke berbagai perusahaan dan bingung menetapkan pilih yang mana, Pak. Mujizat terjadi, katakan amin saudara. Seorang kakek umur 74 tahun datang ke gereja, kakinya pincang-pincang Bapak Ibu Saudara, karena ada tulang tumbuh di telapak kaki. Pernah ngerasain sakit kayak gitu? Atau dengar? Tahu ya? Tumbuh tulang rawan Saudara. Usai nyembah Tuhan, dalam penyembahan Tuhan hadir, katakan amin. Dia pulang, dia cek sama dokter. Besokannya berapa hari kemudian di toilet dia bilang, Pak Yogi, dokter bilang tulangnya hilang, nggak jadi operasi, Pak Yogi. Tuhan bisa buat mujizat sampai hari ini. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selamanya. Amin Bapak Ibu. Ada orang lagi yang sakit ambeien. Tahu ambeien ya? Duduk sakit, berdiri sakit, tidur sakit, nyamping sakit. Sama. Habis ibadah, saudara letakkan tangan saudara di tempat yang sakit. Kalau tempat sakitnya tempat lain, oke, tempatnya di belakang. Jadi dia malu, saudara. Taruh tangan di belakang kan. But it's okay. Roh Kudus menjamah dia. Kalau Anda percaya karya Yesus, gak ada yang mustahil, amin saudara. Gak langsung instan, gak selalu mujizat instan. Kita katakan Abraham tunggu 25 tahun. Nah loh, 25 tahun. Ada yang tunggu 13 tahun, Daud, Yusuf 17 tahun. Tapi ada yang instan bisa terjadi. Setuju katakan amin. Mujizat Yesus banyak yang instan terjadi. Ada yang few minutes later, few days later, beberapa hari kemudian, ibu ini minggu dia rasa dijamah. Senin dia pengen ke toilet. Waktu dia main ke toilet, setan ngomong, masa kamu sembuh? Masa kemarin kebaktian kamu sembuh? Tapi dia kuatkan imannya. Kasih tau dia, kuatkan imanmu. Aku sudah sembuh kemarin, jumpa Yesus membuat mujizat. Dia coba ke belakang saudara, dan dia kaget. Tidak ada benjolan sama sekali, tidak ada rasa sakit sama sekali. Sembuh juga saudara. Kanker stadium 4. Dokternya bilang, setuju sama apa yang saya ajarkan. Kamu lihat cermin, katakan aku sehat, aku sembuh, aku cantik. Kepalanya botak saudara. Kenapa? Karena di kemo. You know efek kemoterapi? Ya. Waktu dia pegang firman Tuhan, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh, katakan amin. Dia terus mengatakan di cermin saudara, hari ini dia bebas kemoterapi, dia sembuh total, without any trace of any cancer. Kasih tau kan Tuhan bisa buat yang sama dalam hidupmu. Kenapa bisa semua janji Allah? Kata semua itu dalam bahasa Yunani-nya, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, semua itu artinya ini. Baca baik-baik buat saya. Semua artinya semua. Semua. Berapa persen? Ada janji tentang kesembuhan? Ada janji tentang hidup kudus? Janji kemenangan atas setan? Kemenangan atas dosa? Janji berkat Tuhan jasmani rohani? 7.000 janji iya dan sebabnya cuma satu. Next slide, terakhir. Jumat Agung. Sebabnya cuma berapa? Satu. Apa sebabnya? Yesus. Dia mati ganti saudara. Amin. Without this sacrifice, we cannot do anything. Ini yang para teolog katakan divine exchange, pertukaran ilahi, saudara. Kekristenan bukan agama, beda sama yang di luar sana, beda dalam kepercayaan.
kepercayaan Yahudi bahkan. That's why Paulus dibunuh, murid-murid Yesus dirajam martir karena mereka beritakan sesuatu yang different. Bukan agama di mana kita ikut aturan main, kalau bisa tak akan masuk surga, kalau nggak bisa akan masuk neraka. It's so different karena manusia fail. 1500 tahun hukum Taurat diberikan, tidak satu orang pun yang benar. Tidak seorang pun yang benar. Kita katakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. And then Tuhan sang firman menjelma jadi manusia. Banyak orang gak percaya. Kok bisa Pak Tuhan jadi manusia? Kalau saya percaya, siapa yang percaya? Saudara? Kalau manusia jadi Tuhan, saya gak percaya. Tuhan jadi manusia, I believe. Mengerti katakan amin? Manusia jadi Tuhan impossible. Tuhan jelma jadi manusia. Surga kosong dong Pak. Kosong dari mana? Dia maha kuasa. Dia mau bikin diri ada berapa orang, bisa gak saudara? Bisa. Dia mati di kayu salib, saudara. Terjadi pertukaran, dosamu diambil. Dia kasih kebenarannya. Kasih tahu kiri kanan, saya dibenarkan. Angkat tanganmu bilang, saya dibenarkan. Bukan karena saya baik, karena dosamu dipikul siapa? Remember this for your whole life till eternity. Yang kedua, harusnya kau dan aku masuk ke dunia orang mati, ngalami maut, tapi dia kasih hidupnya sendiri yang gak bisa mati. Hidup Yesus, hidup kekal. Katakan, saya punya hidup kekal. Katakan, saya punya hidup kekal. Because of Jesus' death on the cross. Yang ketiga, dia ditolak. Di kayu salib dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Banyak orang bilang, tuh kan Yesus manusia, nyebut dia Allah. This is the first time. Pertama kali dia sebut Allah, Bapa adalah Allahnya. Karena gak pernah dia ditinggalkan sedemikian itu. Kenapa ditinggalkan? Karena dosamu, dosaku, dosa sisi dunia dipikul Yesus. Bapak gak bisa lihat dosa. Bapak singkirkan wajahnya Yesus ditinggalkan. Ini heartbroken yang paling pernah dialami. Ditinggal oleh Bapaknya. Supaya engkau dan aku diterima jadi anak Allah. Memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Angkat tanganmu bilang, saya diterima. Jadi anak Allah. Karena dia ditolak Bapa, supaya kau diterima. Next, dia ditinggalkan. Bukan cuma Bapa tolak dia, dia betul-betul sendirian. Aku haus. Gak ada yang tolong, malah dicolok lagi pakai anggur itu. Colokan di mulut dia. Betul-betul sendirian. Dia lagi pikul penyakit dosamu, kutukmu, saudara. Supaya engkau tidak pernah ditinggalkan. Dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Itu karena dia buat itu. Dan Alkitab mengatakan dia dihukum. Harusnya siapa yang dihukum? Kita. Supaya kita diampuni. Katakan bersama saya disertai Tuhan. Saya diampuni Tuhan. Dan ini, oleh bilur-bilurnya kamu yang sakit sudah sembuh. Yesus waktu mati di kayu salib bukan cuma nanggung dosamu, tapi penyakitmu. Bukan ke stadium 4 ke. Semua sudah dia tanggung, saudara. Penyakit ini keturunan bagi detik dia tanggung. Ini kelainan enzim dia tahu, saraf kelainan Pak sembuh. Karena dia tanggung penyakitmu. Dia kasih kesehatannya buat engkau. Ya kita memang gak perfect. Di dunia punya dosa kita, dunia berdosa kita masih bisa jatuh, dalam dosa kita masih bisa sakit, tapi kita juga bisa sembuh. Katakan amin. Kapan Pak gak ada penyakit, gak ada dosa? Nanti di langit bumi yang baru. Katakan amin. Tapi sekarang you have that power. Kau bisa mencicipi karunia sorgawi, kata kitab Ibrani. Karena pengorbanan Yesus kita bisa cicipi kesembuhan, kesehatan. Yang mau katakan amin? Katakan saya sehat, saya sembuh. Dan yang terakhir, lihat kutukmu diganti jadi berkat. Terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Engkau terima berkat. Terima berkat enggak hanya soal duit. Engkau sehat, bahagia, jadi berkat buat orang lain. Itu berkat yang terbesar. Katakan amin Bapak Saudara. Dan terakhir, dia kaya rela jadi miskin. Anda miskin jadi kaya karena dia. Sekali lagi, bukan punya Alphard 15, bukan. Hidupnya Yesus itu kaya, membagi-bagikan dirinya buat orang lain. Yang mau katakan amin? Dan terakhir, kecemasan, depresi, kepahitanmu diganti damai sejahtera, sukacita, kasih. Yang mau mengalami, katakan amin. Amin. Kalau Anda rindu mengalami, kita mau berdiri sama-sama.
kita akan mengalami tubuh dan darahnya. Pagi ini, Anda percaya ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus? Yuk kita berjumpa dengan Sang Pembuat Mujizat. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Maka sangat mudah. Angkat wajahmu, mengatakan di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh Kudus sudah mencari tempat ini. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih lagi di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua siapkan tubuh dan darah di tangan saudara. Angkat roti tinggi-tinggi, tangan kanan saudara. Udah di sini. Pandang tubuh Yesus yang hancur terpecah, menebus dosa, dosamu, penyakitmu, kutukmu, kemiskinanmu, stresmu, depresimu, penyakit roh jiwa tubuhnya hancur. Dan Yesus ingatkan kita pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini tiap kali kau memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kami terima dengan iman korban Kristus dalam nama Yesus. Kemudian sesudah makan, Yesus mengambil cawan, kita pegang cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan Dia berkata,
Biarlah cawan perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan jatuh. Bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Yang percaya kita terima penumpahan darah Yesus dalam nama Yesus. Semua ucap syukur. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Semua ucapan syukur, makasih, makasih untuk dan darah. Makasih, ucapkan makasih, makasih. Makasih. Kalau kau sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit saat ini. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Kalau itu persoalan lain, angkat tanganmu satu pegang Yesus yang tangannya berlubang paku itu sudah. Satu tangan pegang dadamu, letakkan di dada, katakan terima kasih Yesus. Ucapkan thank you Jesus. Aku sehat, aku sembuh, aku diberkati, aku dilayakkan, aku diampuni oleh darah salib Yesus. Iya, mulai terima kesembuhan, mulai terima mujizatmu, mulai terima jawaban doa, terima kelepasanmu, terima kemenanganmu, lebih daripada kemenangan karena Kristus yang mengasihi engkau. Terima itu di dalam nama Yesus. Kanker pergi, tumor otak pergi, sakit jantung pergi, darah tinggi pergi, sakit saraf pergi, masalah ginjal dan paru-paru go in the name of Jesus. Semua sakit dan kutuk dipikul oleh Kristus di kayu salib. Terima, receive that in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lebih syukur lagi, ucapkan terima kasih. Engkau sehat, engkau sembuh, diberkati. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat karyamu yang laksana di kayu salib. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, puji syukur hanya bagi Yesusku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Ya Bang, saya kasih sorak-sorai. Thank you Jesus. I'm free. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami kembali ke kegiatan kami masing-masing keluar dari teater ini, kami buka hati, kami angkat tangan kami. Aminkan setiap perkataan berkat firman Tuhan ini, saudara. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah membawa berkat dari Bapa dalam sorga, dalam cinta kasih anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang tiap Jumat Agung kami peringati kematiannya. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai Kristus menjemput engkau Maranatha di awan permai yang sudah diberkati. Dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain sama-sama dalam nama Yesus kita katakan. Ada tulisan itu. Pas ada itu tulisan ada. Gak nampak Kak tulisannya. Bapak Ibu rekan-rekan, pengumuman pertama yang paling penting adalah jangan lupa untuk membawa keluar plastik dari rosti atau roti pejabat dan anggur pejabat Anda. Pecah dia. Mohon untuk tidak ditinggalkan di bangku tempat duduk. Sembari keluar Bapak Ibu, karena kita harus segera mensterilkan ruangan ini, dimohon untuk Bapak Ibu besok pagi jam 7 waktu Vietnam diharapkan bersiap-siap dengan membawa foto
paspor Anda, bila tidak sempat foto, tetap Anda diwajibkan kalau bisa menunjukkan KTP, terutama kepada Bapak Ibu yang akan turun di Danang, di port, di Vietnam, karena besok kita sudah tiba di Vietnam. Lalu dimohon juga nanti Nggak nampak juga, housekeeping Kak. akan membagikan immigration card kepada setiap Anda di kamar. Coba kamu Mohon sih, diisi coba, di bawah. Dan untuk dress code, jangan lupa untuk menggunakan baju yang sudah Bapak Ibu terima ketika kita di Singapura, baju FC. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, Nggak dapat, meskipun Kak. Anda tidak turun ke Vietnam, jangan sampai Anda tidak ikut sertai foto bersama. Jadi kita foto bersama dulu, baru nanti Anda kembali ke kapal. Demikian informasi ini, mari saya